Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luana Aprilia, NIM F1C41944 dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ade Adriadi, SSI, MSI. Jadi, video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir sistematika tumbuhan tinggi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Angiospermae. Selamat menyaksikan. Apa sih tumbuhan Angiospermae itu? Jadi, tumbuhan Angiospermae itu merupakan tumbuhan dengan biji tertutup. Disebut demikian karena biji pada tumbuhan ini diselubungi oleh kulit atau daging. Bagian biji yang dihasilkan oleh tumbuhan Angiospermae ini berasal dari bunga. Adapun ciri-ciri dari tumbuhan Angiospermae itu, yang pertama ialah bakal biji yang terlindungi oleh daun buah, maka disebut biji tertutup. Yang kedua yaitu tumbuhan Angiospermae biasanya berupa pohon besar, perdu atau tumbuhan rambat maupun panjat. Yang ketiga yaitu daunnya kebanyakan lebar dan pipi dengan bentuk yang bermacam-macam. Yang keempat yaitu mempunyai sistem perakaran serabut dan tunggang. Yang kelima yaitu mempunyai batang lunak dan keras berkayu. Yang terakhir yaitu mempunyai bunga sebagai alat perkembangbiakan utama. Struktur Angiospermae. Organ vegetatif pada tumbuhan Angiospermae terdapat akar, batang, serta daun. Akar, batang, serta daun tersusun dari 3 jaringan yang sama, yaitu jaringan dermal, jaringan pembuluh, dan jaringan dasar. Jaringan dermal terdiri atas jaringan epidermis, tapi pada tumbuhan sekunder jaringan dermal berupa jaringan peridan. Jaringan pembuluh pada tumbuhan terdiri dari xilem dan phloem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke daun lewat batang, sementara phloem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke semua tubuh tumbuhan. Struktur anatomi akar tumbuhan Angiospermae secara umum tersusun dari jaringan epidermis, jaringan dasar yang berupa korteks, endodermis, dan empulur, serta berkas pengangkut yaitu xilem dan phloem. Berkas pengangkut pada akar terdiri dari xilem serta phloem yang tersusun secara berselang-seling dan berdampingan. Struktur akar pada tumbuhan monokotil serta dikotil berbeda. Struktur batang secara umum tersusun dari epidermis yang berkutikula serta ada beberapa stomata. Jaringan dasar yaitu korteks dan empulur, serta sistem berkas pembuluh yang terdiri dari xilem serta phloem. Susunan xilem serta phloem pada tumbuhan monokotil dan dikotil itu berbeda. Pada tumbuhan monokotil, xilem serta phloem tersusun melingkar, tapi pada tumbuhan dikotil tersusun menyebar atau tersebar. Yang selanjutnya yaitu struktur anatomi daun tumbuhan Angiospermae tersusun dari epidermis yang berkutikula dan ada beberapa stomata maupun trikoma. Jaringan dasar pada daun monokotil serta dikotil berbeda dan bisa dibedakan dengan jelas. Pada tumbuhan dikotil, jaringan dasar atau mesofil dibedakan atas jaringan palisade atau jaringan tiang, serta jaringan spons atau jaringan karang. Berkas pembuluh pada daun terdiri dari xilem dan phloem yang ada pada tulang daun. Klasifikasi jenis-jenis Angiospermae ini terbagi menjadi 2, yaitu monokotil dan dikotil. Tumbuhan monokotil mempunyai ciri-ciri yang pertama yaitu bijinya mempunyai 1 daun lembaga, yang kedua yaitu sistem akar serabut, yang ketiga yaitu batang tidak berkambium, yang keempat itu bentuk tulang daun melengkung atau sejajar, yang terakhir itu jumlah mahkota bunga lebih dari 3. Yang kedua yaitu ada dikotil, yaitu ciri-cirinya. Yang pertama, bijinya mempunyai 2 daun lembaga, yang kedua sistem akarnya tunggang, yang ketiga batangnya berkambium, yang keempat pertulangan daunnya menyirit atau menjari, yang kelima yaitu bagian mahkota bunga mempunyai jumlah berkelipatan yaitu 2, 4, atau 5.
reproduksi Angiospermae ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada reproduksi vegetatif dan yang kedua ada reproduksi generatif. Reproduksi vegetatif adalah cara reproduksi tanpa melalui peleburan gamet jantan dan betina. Sifat dari reproduksi vegetatif ini adalah menghasilkan keturunan yang identik atau sifat sama dengan induknya. Sedangkan reproduksi generatif yaitu cara reproduksi tanpa melalui peleburan gamet jantan dan betinanya. Bunga adalah alat reproduksi seksual atau generatif pada tumbuhan Angiospermae. Fungsi bunga adalah sebagai alat wadah untuk menyatunya gamet jantan dan betina untuk menghasilkan biji. Selanjutnya itu ada peranan dari Angiospermae. Yang pertama itu sebagai tanaman hias, misalnya cempaka, mawar, dan lain-lainnya. Yang kedua itu bahan bumbu dapur, misalnya kemiri, lada, cengkeh, dan lain-lain. Yang ketiga itu sumber makanan berupa sayuran, misalnya tomat, kubis, sawi, lobak, dan lain-lainnya. Yang kelima yaitu buah-buahan, misalnya apel, pir, pisang, mangga, jambu, dan lain-lain. Yang keenam yaitu sumber protein yang berasal dari tumbuhan, seperti kacang kedelai, kacang tanah, kacang merah, dan lain-lainnya. Yang terakhir yaitu bahan baku industri furniture atau alat-alat rumah tangga, misalnya bambu, rotan, kayu jati, kelapa, kayu meranti, dan lain-lain. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.